DKM-nya nulis dilarang makan dan minum di masjid. Itu harus dipatuhin sama yang iktikaf. Jadi kalau makan ya lu keluar gitu. Iya, masuknya di Pelataran lah. teras Iya, teras, pelataran teras. itu tempat bapak-bapak ngobrol biasanya. Betul, rapat. Iya benar juga. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih, gempa? Semangat. Iya. Gitu. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Kembali lagi bersama kita di Speaker Spekulasi edisi Ramadan. Jangan lupa buat subscribe, like, share dan komennya ya, karena gue di sini akan menceritakan sesuatu hal yang keren. Jadi, Ji, Apa? gue waktu itu main ke suatu daerah, nggak enak lah gue sebutin daerahnya. Iya. Gue main ke suatu daerah, di situ lagi ngobrol ini gue sama orang-orang DKM-nya. Lagi ngobrol, apa sih, ketemulah pembicaraannya dengan nama iktikaf, Ji. Oke. Karena kan di bulan Ramadan ini kan iktikaf itu sebagai ya salah satu ajang lah, entah itu di Istiqlal, Iya. di Atin, banyak lah. Terutama sih 10 malam terakhir karena kan ini udah mulai. Gimana, Ji? 10 malam apa? Terakhir kan? Terakhir. Iya. Insyaallah. Makharijul hurufnya luar biasa. Emang harus begitu. Nah, cuman di sini ada yang mencengangkan gua ya. Jadi salah satu orang dari DKM masjid ini bilang kalau misalkan banyak sebenarnya masjid atau musola yang pengen mengadakan program iktikaf 10 hari terakhir. Cuma karena mungkin ulah masyarakat atau gue nggak tahu di situ orang sekitar atau orang pendatang, gue nggak tahu, dan dia juga nggak tahu, justru malah itu menimbulkan hal yang kurang baik. Apa misalnya? Kayak tempatnya kotor, jorok, jadinya bau, orang nggak nyaman untuk iktikaf malah jadinya, terus kayak membeludak, apa-apanya berantakan kayak gitu, Ji. Ya, itu sebenarnya harus ada edukasi sebetulnya bagi masyarakat menurut gua. Karena memang sebenarnya iktikaf ini apalagi di bulan Ramadan kan luar biasa gitu kan. Iya, Kan memang lagi ajang-ajang Rasulullah itu kan kalau dari hadis karena anak Nabi SAW kan yang takiful asyrul awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Maksudnya Rasul beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat gitu. Jadi memang sunnahnya. Betul, yang nggak pernah ditinggalin. Bahkan ada kalau nggak salah gue pernah dengar di ceramah gitu, Rasulullah tuh iktikaf sampai malam Lebaran. Oh, pas Lebarannya masih iktikaf? Enggak, pas malam takbiran baru pulang. Jadi 10 hari gitu. Benar-benar digenepin 10? Iya, benar 10 hari. Kayak kan ada yang 9, ada 8 ya? Iya, maksud gua kan ada yang semalaman juga ada gitu. Ada. Iya, maksudnya Rasulullah bahkan 10 hari gitu kan. Bener-bener kalau asli mau dari- diikutin seperti itu ya nggak apa-apa juga gitu. Betul. Nah, itu, Ji. Jadi dampak atau efeknya sebenarnya gini, kalau misalkan lo tadi berbicara tentang udah harus diedukasi dulu, disosialisasiin dulu gitu kan. Sebenarnya udah dari DKM masjid ini juga pun udah, bahkan memang benar-benar di masjid ini disediakan area khusus buat iktikaf. Oh, tapi nggak di situ. Di situ karena mungkin kelengahan dari DKM atau mungkin nggak ketidaktahu diriannya seorang yang ini, dia ngundang apa segala macam jadi rame, jadi meludak, jadi nggak nyaman gitu. Nah, menurut gua sih karena kan iktikaf itu pertama kita berdiam diri kan di masjid. Sebenarnya kalau gua pernah ikut pengajian tuh setumakninah sholat udah masuk iktikaf tuh. Betul. Jadi cuma sebentar, mau semalaman, mau 2 hari nggak apa-apa. Nah di situ kan kalau keluar masjid dengan uzur syar'i kayak buang air atau mungkin makan itu nggak apa-apa di pelataran gitu kan, nggak membatalkan iktikafnya gitu. Masih Iya. di dalam tempat masjid. Iya, makanya menurut gua nggak apa-apa kalau misalnya nih di DKM-nya nulis dilarang makan dan minum di masjid. Itu harus dipatuhin sama yang iktikaf. Jadi kalau makan ya lu keluar gitu. Iya, masuknya di Pelataran lah. teras Iya, teras, pelataran itu tempat bapak-bapak ngobrol biasanya. Betul, rapat. Iya benar juga. Benar. Iya. Biasa rapat KBIH. Iya, jadi maksudnya KBIH. DKM. KBHI, kegiatan hari besar apa? Islam.
Apa sih gua nggak tahu. Pokoknya itulah ya. Oke. PHBI. Oh, PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Iya. Oh iya. Oh, KBIH. Jadi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa makan di luar. Dan DKM harus ada yang nungguin sih. Betul. Untuk ini iya. sebenarnya. Karena itu program ada karena ya programnya masjid kan. Iya. Kalau misalkan masjid nggak punya monitor, ya siapa yang mau monitorin gitu. Betul. Sementara program ini berjalan. Iya, intinya kalau mau itikaf ikutin aturan masjid yang berlaku di situ dah. Kita nggak boleh bawa makan atau makan dalam, ikutin karena emang udah aturan dari DKM dan itu mungkin untuk kemaslahatan umat juga. Betul. Yang sholat di situ, yang apa di situ, Tapi ibadah. kasih gitu. tahu dong niat itikaf tuh kayak gimana. Kalau itikaf itu kan niatnya sebenarnya nawaitu an atakifa fi hazal masjid lillahi ta'ala. Madum tuh fi lillahi ta'ala. Iya. Pakai gitu. bahasa Indonesia juga Iya, nggak apa-apa. bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Makanya kalau kata ustadz gue tuh yang gue pengajian, kalau lagi ngaji atau lagi sholat duduk sebentar niat aja itikaf. Jumatan niat itikaf aja. Siapa tahu memang dihitung itikaf gitu kan. Betul. Kita nggak pernah tahu. Tapi kan syaratnya tadi yang satu tumanina sholat itu udah satu itikaf. Iya, kan tumanina sebentaran nggak nyampe semenit. Nggak nyampe lah. Tumanina paling subhanallah, paling cepet ya subhanallah. Kalau misalnya paling lama tumanina itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Itu durasi tumanina. Nah, kalau dia subhanallah karaokean. Ini maksudnya jadi panjang kan? Iya. Pasti lama. Seenggaknya sepanjang itu aja masih bisa. Bisa, iya. Bisa sih. Udah juga. Iya lah. Iya masih bisa. Sepanjang gimana? Iya, benar. Paling lama panjangnya berapa sih 2 menit? Emang 2 menit. Tapi dari 2 menit itu ganjarannya atau balasannya, hitungannya di sisi Allah itu sangat keren. Karena ada di dalam kitab ini ya. Iya. Kitab Mutajarrabi fi Sawabi Amali Shalih lil Imam Al-Hafidz Syarifuddin Abdul Mu'min Khalaf Ad-Dimyati. Di sini coba kita lihat ada di halaman Babul Itikaf halaman 177. Nah, kita buka nih, Ci. Wah, kelewatan. Putar balik. Oh, iya bener. Nah, ini dia nih. Di sini dijelasin ya. Hadis dari Ali bin Husain an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man i'tikafa asyran fi Ramadan kana kahajjataini wal umrataini. Nah, ganjarannya di sisi Allah itu seperti kita haji 2 kali sama umrah 2 kali. Umrah 2 kali. Kalau yang tadi itikaf di 10 hari terakhir 10 hari Ramadan kan? Ramadan, iya. Nih nggak apa-apa 2 menit juga tadi kayak gitu nggak apa-apa, ganjarannya haji. Iya, tapi bagusnya sih afdolnya memang semalam dapat sehari semalam afdol ya kalau yang gue tahu, meskipun tadi nggak sampai semalam nggak apa-apa, cuman afdolnya gitu. Jadi karena kan di itikaf itu sebenarnya apa ajangnya? Banyak ibadah, zikir, sholat, baca Quran, merenung. Nah, apakah kita hidupnya nih sejauh ini udah kayak gimana? Banyak dosa kah atau lebih banyak pahalanya? Apa kita udah banyak berbuat kebaikan? Kayak gitu. Jadi di situ ajang merenung juga gitu teman-teman. Dan merenung ini kita sambil ngobrol pun juga sebenarnya boleh. Bisa juga. Boleh. Kalau memang kita tuh perlu tektokan untuk berbicara gitu. Karena misalkan kita bawa sohib kita gitu kan. Kita bawa sohib nih gimana nih? Menurut lu gue kategorinya menjadi orang yang soleh atau enggak? Iya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan jadinya nanti sebuah ilmu dan pembelajaran diri. Tapi bagusnya tetap lebih banyak waktu sendiri sih. Betul. Kalau kelamaan ngobrol takutnya jadi ngadu nasib bener. Iya, sama ngomongin orang. Iya, maksudnya dihindari lah. Iya, dihindari betul, gitu. Betul. Itu saya kalau begitu. Gagal. Ya Allah. Udah ya. Mungkin cukup teman-teman ya di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Dan juga kita doa semua mudah-mudahan kita semua bisa dapat malam Lailatul Qadar dan juga puasa kita lancar semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.